Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari anak kelas 11 akuntansi. Ingin menjelaskan tentang transaksi dagang. Pengertian transaksi perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki sebuah pengertian, yaitu perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasukan dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Salah satu contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Dari kegiatan kedua jenis usaha tersebut adalah membeli barang kebutuhan sehari-hari dan pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Akuntansi pada perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik dibukukan ke dalam rekening-rekening di buku besar. Sedangkan transaksi perusahaan dagang adalah suatu aktiva perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Administrasi transaksi adalah suatu kegiatan untuk mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode-metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan pada pihak lainnya. Jenis-jenis transaksi pada perusahaan jasa. Transaksi merupakan kegiatan yang umum yang banyak dilakukan oleh semua manusia, tidak terkecuali juga dilakukan oleh sebuah pembisnis maupun perusahaan. Berikut ada beberapa jenis transaksi pada perusahaan dagang yang perlu Anda ketahui. 1. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan transaksi pembelian barang secara kredit. Pembelian barang secara tunai. Pada saat pembelian barang secara tunai, maka perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Dan pada saat melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara tunai dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Pembelian barang secara kredit. Pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan berutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Maka dalam melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara kredit dalam sebuah jurnal akan dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. Retur pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pembeli.
Namun sebaliknya, bila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembelian akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya. Dalam pengurangan utang dilakukan dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun retur pembelian. Jadi apabila setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang yang telah dibeli akan dicatat dalam satu akun, yaitu akun retur pembelian. Dan bukti transaksi yang digunakan adalah nota debit. 3. Penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, sedangkan penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Namun sedangkan penjualan menggunakan kredit lalu dicatat dengan cara mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualan. 4. Retur penjualan dan pengurangan harga. Pada saat transaksi perusahaan dagang, retur penjualan dan pengurangan harga pada transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena apabila suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan akan dilakukan dengan cara mengkredit piutang dagang dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Namun sedangkan untuk penjualan dilakukan secara tunai, maka pencatatannya adalah dengan mengkredit kas dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. 5. Potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, dan potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan, dan bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi atau bukti kas masuk. 6. Beban akun pembelian. Dalam transaksi perusahaan dagang, beban akun pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Pada saat pelunasan pembayaran sudah dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian, lalu transaksi beban angkut pembelian tersebut dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban angkut pembelian. Maka dari itu penting bagi Anda untuk memakai aplikasi pendukung agar setiap pembukuan yang Anda miliki rapi. 7. Persediaan barang dagang. Dalam transaksi perusahaan dagang, transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Sebagai contoh, persediaan barang dagang 20 Desember 2018 yaitu nilai persediaan setelah dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name yang ada di dalam gudang atau toko, dan persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Pembayaran hutang. Apabila perusahaan mempunyai utang, maka Anda atau pembeli wajib melakukan pelunasan hutang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, utang yang sering dilakukan oleh perusahaan dagang yaitu utang pembelian barang dagangan karena dilakukan secara kredit. Maka sebaiknya apabila Anda memiliki utang terhadap kreditor, sebaiknya utang tersebut dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama, bahkan akan lebih baik jika dilunasi sebelum waktu jatuh tempo. Penerima piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli, maka yang harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Dari penjelasan di atas, itulah jenis transaksi dan pencatatan akuntansi yang harus Anda pahami pada perusahaan dagang. Namun untuk memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perusahaan dagang, hal penting lainnya yang harus ada dalam setiap usaha adalah pembukuan
karena tanpa pembukuan tentu pengembangan bisnis akan sulit. Segitu saja penjelasan saya tentang transaksi dagang. Semoga dapat dimengerti dan diterima. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.